Halo teman-teman, ini sudah hari ke-11 dari 90 teman-temannya, luar biasa. Pak Purbaya masih selamat, dia masih hidup, dia sampai hari ke-11 ya, luar biasa. Maksud gua bercanda teman-teman. Jadi Pak Purbaya ini hari demi hari terus memberikan gebrakan dan terus memberikan berbagai gebrakan dan breakthrough ya. Apa istilahnya breakthrough ya? Ya, perubahan lah, apalah istilah teman-teman ya, gitulah ya. Jadi Pak Purbaya ini hari ke-11 tanggal 19 September ada banyak sekali kejadian ya. Salah satunya adalah tes amnesti yang sudah dipastikan batal ya. Tes amnesti sudah dipastikan tidak ada lagi di zaman dan di masa Pak Purbaya. Gue nggak tahu apakah ini pemikiran dia sendiri atau memang sudah dia bicarakan dengan Pak Prabowo atau bagaimana ya. Intinya Pak Purbaya ini belum pernah ngomong sesuatu yang tidak dia lakukan. Ya, dia adalah orang yang konsisten. Jadi kalau dia bilang tidak ada TA, goodbye TA ya, bye-bye lah TA itu ya. Teks amnesti tidak akan ada di masa zamannya Pak Purbaya. Oke, teman-teman. Kita lanjut. Nah, ini dia ya. Jadi ini adalah informasi video di mana dia ini mah kampanye sebenarnya ya. Dia menelepon kering pajak. Pertanyaan gue adalah apa tujuannya? Buat apa dia telepon kering pajak? Ini kan mengingatkan kita ketika zamannya Ahok, zamannya Jokowi gitu ya, menelepon anak buah dia di depan massa, di depan wartawan. Buat apa tujuannya? Tujuan pertama adalah buat mempermalukan pegawainya. Tujuan kedua adalah untuk mendapat simpati publik. Tujuan ketiga adalah untuk mau maju presiden. Atau untuk apalah intinya. Intinya ini hanyalah strategi marketing gitu loh. Tetapi pertanyaannya buat apa? Pak Purbaya kan sudah di posisi lo gitu loh. Lo mau cari apa lagi? Apa sih yang dia kejar dari strategi marketing seperti ini ya? Gue terus terang tidak terlalu simpati dengan cara-cara seperti ini ya. Jadi ini beritanya adalah momen Menkeu Purbaya usil telepon kering pajak tes bawahan untuk cek sistem contact center DJP. Nah, terus terang ya, kering pajak 1.500-200 ya, itu omong kosong. Itu adalah telepon yang paling susah dihubungin di Indonesia ini ya. Yang diharapkan malah jadi contact center, justru tidak bisa dihubungin gitu loh. Udahlah bisa dihubungin, memberikan informasi yang salah kadang-kadang gitu ya. Jadi agak susah juga tuh kering pajak. Inilah momen usil ketika Menkeu Purbaya Yudi tiba-tiba menelpon kering pajak. Aksi ini dilakukan Purbaya dalam rangka mengetes kinerja bawahannya untuk memeriksa sistem contact center DJP. Dalam momen yang dibagikan TikTok DJP, TikTok DJP. Tunggu. TikTok DJP. Bagaimana ceritanya lu mau ngetes DJP tetapi direkam oleh DJP? Lah, itu mah namanya sandiwara Pak Purbaya. Kalau lu mau ngetes DJP, jangan direkam oleh DJP. Mesti direkam oleh orang lain dong. Aduh, Pak Purbaya ketahuan. Ini mah namanya sandiwara. Pantesan dia telepon kok bisa diangkat sama DJP ya. Kalau kita telepon nggak boleh diangkat sama DJP nih. Dalam momen dibagikan DJP, tampak Purbaya yang tengah berpura-pura menjadi customer bertanya dan meminta penjelasan kepada kering pajak. Oke. Cortex ya? Siapa sih? Saya belum tahu tuh Cortex. Oh belum Mbak. Boleh kasih tahu saya nggak Mbak? Kira-kira berapa lama ya kalau itu daftar Cortex segala macam? Oke, cuman gitu doang teman-teman ya. Jadi videonya sangat-sangat singkat. Jadi gue memperingatkan Pak Purbaya ya, hati-hati Pak, pencitraannya udah terlalu terlalu absurd ya, terlalu berlebihan dulu pencitraan gitu loh. Tujuannya nggak jelas dan kenapa sengaja dipublis ke publik? Buat apa sebenarnya gitu ya? Tentu saja untuk menciptakan kesan bahwa dia sedang melaksanakan transparansi dan sedang melakukan pengawasan ya kepada anak buahnya gitu loh. Tetapi kan orang-orang seperti gue kan tidak bodoh ya. Kita kan melihat ini sebagai kampanye, sebagai sebuah marketing gitu ya, sebagai keren-kerenan aja gitu. Dan kenapa hanya sepotong? Coba deh, kenapa video yang dikirim ke netizen hanya sepotong saja teman-teman? Apa maksudnya tujuan dari video ini? Kemudian apa solusinya? Apa solusinya Cortex? Sampai sekarang Cortex apa solusinya?
Sampai hari ini si Pak Purbaya belum pernah ngomongin Cortex, teman-teman ya. Cuma di video ini dia ngomongin Cortex. Dia tidak pernah ngomongin Cortex dan tidak pernah menjanjikan apapun tentang Cortex. Gimana mengenai Cortex ini ya? Jadi kita masih ingat strategi marketing seperti ini dilakukan oleh orang-orang seperti Jokowi, Ahok gitu ya, yang zaman sekarang udah nggak kemakan sama kita harusnya ya. Kita ini udah nggak mau dimakan sama strategi marketing seperti itu gitu ya. Strategi marah-marahin pegawai, mempermalukan pegawai gitu ya. Targetnya kan tentu untuk dapat simpati publik ya. Namun pertanyaan kita adalah perbaikannya mana Pak? Perbaikannya mana? Perubahan internalnya mana gitu ya? Kalau Ahok sih masih ada waktu itu perubahannya ya, masih ada perubahan kita rasakan di Jakarta. Cuman sayangnya dia salah jalan ya. Nah kalau Jokowi enggak gitu ya. Kalau Jokowi ya sepenuhnya pencitraan gitu ya. Sampai sekarang akhirnya negara ini rusak gara-gara oknum presiden ini ya. Nah ini ada orang komentar, coba sekali-sekali Pak Menkeu bikin 10 faktur pajak ya, biar tahu kira-kira butuh berapa lama uploadnya. Nah ini betul teman-teman ya, coba deh, boleh juga tuh ya. Udah bagus loh sekarang Kak, awal-awal aja yang bikin puyeng sampai nangis dikit katanya. Satu faktur aja itemnya yang dibanyakin gitu ya. Duh ini nih kadang harus input item langsung save soalnya suka tiba-tiba error, terulang lagi dari awal. Nah betul, nah teman-teman ya, ini segitu sulitnya Cortex itu ya, segitu kacaunya itu Cortex sampai sekarang. Pada error itu Cortex. Gimana ini barang triliunan loh. Barang triliunan bisa nggak jalan gitu loh. Dari awal Januari sampai sekarang, sampai menteri dicopot itu Cortex belum beres-beres. Gimana Pak Purbaya? Ayo Pak Purbaya ya, kira-kira apa strategi Pak Purbaya untuk memperbaiki Cortex? Apakah dia akan lepas tangan? Bukan urusan gue, bukan gue yang bikin. Nah loh, waduh mati kita semua ya sebagai rakyat Indonesia ya. Lanjut. Nah ini ada orang-orang pada komplain ya. Orang-orang pada komplain, Pak, akhir-akhir ini Cortex gangguan lagi, kerjaan saya tertunda gitu ya. Ini menteri yang pintar pansos. Ya, betul ya, Pak Purbaya ini menteri yang pintar pansos. Mudah-mudahan bukan cuma pintar pansos ya, tetapi betul-betul kerja dengan benar ya. Pansos nggak apa-apa, karena kan kita negara demokrasi, tetapi lu mesti kerja dengan benar gitu. Nah, ada lagi yang komplain nih, Pak, Cortex Pak di sisi WP gitu ya. Iseng-iseng Pak bikin download e-faktur Pak gitu ya. Gue membayangkan ya, kalau Pak Purbaya ini punya medsos saja. Coba kalau Pak Purbaya betul-betul punya Instagram. Bakal diserang Pak dari seluruh penjuru dunia Pak. Yang namanya pengaduan, yang namanya orang merasa diperas, orang merasa diintimidasi. Dari seluruh dunia Pak bakal langsung kirim ke Bapak message lah, DM lah, ataupun komentar di Instagram Bapak. Sayang sekali Pak Purbaya ini belum punya Instagram official. Coba deh lu punya Instagram official. Apakah lu tahan menerima komplainan dari masyarakat Indonesia ya? Si oknum menteri yang kemarin, si SMI ya, sampai menutup kolom komentarnya bos. Sampai orang nggak boleh komentar di Instagram dia. Nah Pak Purbaya berani nggak terbuka di Instagramnya? Wah biar lu tahu rasa ya. Oke teman-teman, ini ada video menarik ya. Ini dari podcastnya siapa ini? Si Abraham Samad ya. Gue nontonin 1 jam lebih teman-teman ya. Ini podcast 1 jam lebih, yang nonton banyak banget guys. Jadi ini orang siapa namanya Pak ini ya. Dia betul-betul seorang ekonom, temannya Pak Purbaya ya. Jadi dia mengenal Pak Purbaya sudah sangat lama. Dia tahu karakter Pak Purbaya dan dia kali ini mengkritik Pak Purbaya, tapi ada juga mengapresiasi Pak Purbaya. Namun ini sebagian dari kritiknya ya, yang menurut gua perlu untuk diperhatikan oleh Pak Purbaya. Kita nonton sama-sama teman-teman ya. Akan turun. Bagi banyak kalangan, ini pendapat populis yang seolah-olah hebat ini menteri. Game changer gitu loh Bang. Tapi saya ingin memilahnya. Populis. Bagaimana dikatakan game changer kalau Anda sendiri udah minta 4 Bang. Jadi ya, jadi maksudnya Pak Purbaya mau bikin gebrakan terobosan terhadap perekonomian Indonesia. Tapi belum apa-apa, lu gelontorkan 200T, lu udah minta 4% bunganya, ya kan? Itu aja sudah mencekik. Itu aja sudah namanya pemerasan ya. Lu kirim uang 200 triliun ke bank. Banknya belum ngapa-ngapain. Banknya itu belum menyalurkan kreditnya, tapi lu udah minta 4%. Lu udah minta 4% di awal gitu ya.
Padahal kan bank belum tentu bisa memberikan itu uang kepada kredit, gitu loh. Dan sedangkan bank tidak bisa mengembalikan. Sedangkan elu bisa seenak-enak elu menarik kembali uang tersebut. Kan deposito on call katanya kan. Sehingga si bapak ini mengkritik, elu mau bilang terobosan, tapi dari awal lu sudah minta 4%, itu namanya pemerasan ya. Tapi ya itu istilah pemerasan bukan yang negatif ya, maksudnya secara ekonomi lah gitu ya. Oke, lanjut. Bedakan antara diksi dengan apa yang dilakukan nih. Ini kan permainan diksi nih yang membuat seolah-olah orang merasa bahwa ini baru nih Menteri Keuangan, peduli sektor real. Nah, seperti yang sering gue bicarakan teman-teman ya, bahwa Pak Purbaya ini adalah seorang storyteller yang bagus ya. Dia seorang pendongeng yang bagus teman-teman ya. Ya tentu saja menurut gue seorang pemimpin harus seorang storyteller yang bagus ya. Tetapi hati-hati karena dia akan diserang oleh ekonom-ekonom seperti ini ya. Ketika dia membuat sebuah tindakan yang terkesan bagus di mata publik, tetapi di balik itu mungkin ada sebuah agenda, di balik itu mungkin ada sebuah manipulasi atau manipulatif yang gue bilang di video sebelumnya ya. Nah, Pak Purbaya juga harus berhati-hati karena hal-hal seperti itu zaman sekarang udah bisa dibongkar dengan langsung gitu loh oleh ekonom-ekonom ya. Kalau zaman dulu kan mungkin agak susah. Kalau zaman sekarang langsung besok dibongkar sama ekonom lain ya, bahkan teman dia sendiri gitu ya. Oke, lanjut. Bang, ada dua persoalan di sini. Dia bisa ngambil uangnya kapanpun juga. Saya alirin deh 200 T ini. Saya alirin deh ke satu industri. Dia berani. Saya bayar deh Pak. 6,5% deh setahun deh. Ya. Tahu-tahu setelah saya kucurkan kredit, pemerintah ngambil duitnya. Karena kan boleh dia masuk waktu kan? Iya. Nah, ini masalah besar teman-teman ya. Karena sejak awal si Purbaya bilang ini deposit on call, artinya bisa ditarik kapanpun. Sedangkan pihak bank ketika terima duit itu, kan dia menyalurkan ke market nih, kepada industri, kepada perusahaan, kepada pabrik. Tiba-tiba negara mau tarik uangnya. Bagaimana coba kalau gitu? Sedangkan kredit sudah diikat sama si perusahaan dengan si bank. Nah, ini masalah besar juga ya. Lah, bank kan ngitung itu juga, Bang. Cost of fund dihitung pertama berapa saya bayar bunga. Kedua sifat dananya. Kalau dananya tidak ada holding period bisa dipakai kapanpun juga, itu akan menambah BOPO tadi, Bang. Jadi kalau sekarang kita prosektorial, ya berarti kan kita harus mencapai harga biaya dasar kreditnya rendah. Biaya dasar kredit rendah, pemilik dana minta bunga nggak tinggi, dan dia memberikan holding period sehingga tidak akan menambah lagi BOPO kan, Bang. Saya ingin memberikan gambaran, mudah-mudahan dengan bisa mudah dicerna. Saya ingin memberikan gambaran apa yang dilakukan Purbaya antara kata dan perbuatan beda, Bang. Seolah-olah bahwa dampak kebijakan dia itu akan otomatis membuat bankir menurunkan suku bunga kredit, Bang. Kalau bankirnya kasih turun 3%, 1% siapa yang nanggung, Bang? Orang dia aja udah minta 4. Iya kan? Kemudian kalau sekarang saya ngambil 6 aja, uangnya sifatnya kapan aja diambil, pasti mungkin akhirnya saya kasih 10, Bang. Kan saya harus menghitung juga mitigasi kalau suatu waktu uang itu diambil kan, Bang. Nah, Bang, dari situ saya ingin pelan kita ngelihatnya gitu ya. Saudara, apa permainan yang dibawa oleh kawan ini sebetulnya gitu ya. Pelan-pelan kemudian. Oke. Begitu teman-teman ya. Mungkin Anda sudah bisa mulai mencerna pola pikir dari si ekonom ini teman-teman ya. Ya kita semua bisa berpendapat lah teman-teman ya. Dan gue masih terus mengawal teman-teman ya. Kita belum bisa memutuskan apa-apa, belum bisa ngomong apa-apa. Ini baru hari ke-11. Tetapi kita perlu mendapat perspektif dari banyak tempat teman-teman ya. Janganlah lu sembarangan menjadikan dia sebagai media darling, kemudian kita terbuai oleh kata-kata dia, tiba-tiba negaranya ambruk ya. Hati-hati teman-teman ya. Kita ingat kita punya presiden brengsek 10 tahun ngerusak semuanya teman-teman ya. Dimulai dari apa? Dimulai dari media darling, dimulai dari disenangi oleh masyarakat, kemudian dipilih jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. 10 tahun berlalu rusak Indonesia, rusak satu negara gara-gara satu orang teman-teman ya. Jadi kita perlu waspada. Kali ini kita tidak boleh kecelek. Kali ini kita tidak boleh terbuai oleh seorang Purbaya yang jago ngomong, pintar ngomong, tetapi juga harus melihat tindakan nyatanya teman-teman ya. Lanjut.
Ini video berikutnya. Jadi di video yang sama gue potong dapat 2 video yang bagus ya, 2 bagian yang bagus teman-teman ya. Nah ini ada informasi bahwa ini ternyata sudah disetting. Nah ini bikin gue marah ya ketika gue mendengar kata-kata ini ya. Coba teman-teman dengarkan. Nah Bang, dari situ saya ingin pelan kita ngelihatnya gitu ya. Saudara, apa permainan yang dibawa oleh kawan ini sebetulnya gitu ya. Pelan-pelan kemudian dia tahu-tahu ketemu sama Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan. Pak Jul bilang, wah kita nih dengan Menteri Keuangan baru, wah enak cepet. Ya kayak teori tadi, Menteri Keuangan Ibu sama Menteri Keuangan Bapak gitu loh. Ya kan? Cepat eksekusinya. Eksekusi. Jadi dia bilang, Koperasi Merah Putih sudah bisa mengambil kredit ke perbankan karena uangnya sudah ada 200T itu. Kawan ini jago juga menurut saya Bang. Dia tahu betul ini akan bisa berpotensi jadi masalah hukum di masa depan. Di kemudian hari. Kalau ini macet, kalau ini mengulang cerita ketika Orde Baru, ini saya mengambil gambaran. Ya. Sebelum loncat ke sana saya ingin gambaran. Pernahkah Orde Baru mengambil kebijakan likuiditas yang dipompakan seperti yang diambil Purbaya? Pernah. Nama kebijakannya Paket Oktober 1988. Nama Menteri Keuangannya JB Sumarli. Iya. Pakto 88 itu memberikan relaksasi yang luar biasa ke perbankan, mengenjot likuiditas. Tapi Pakto 88 itu kemudian melanggar yang disebut dengan prudent bankers, yang namanya batas minimum pemberian kredit, BMPK, yang mengakibatkan krisis moneter 98. Jadi Pakto 88 relaksasi likuiditas ini dan kemudian melewati BMPK itu yang mengakibatkan kita kena krismon. Tahun 98 itu ya. Nah, jadi saya ingin gini loh Bang, kata Bung Karno, jadikanlah masa lalu jadi cermin benggala untuk melihat masa depan. Oke. Saya ingin kita fair melihat bahwa persoalan kayak gini pernah kita lakukan dengan tata kelola yang buruk mengakibatkan kita krisis. Jadi menurut saya kita jangan cerita indahnya saja. Bahkan kita bisa belajar dari masa lalu. Oke. Bahwa persoalan teori likuiditas itu pernah kita rasakan membawa bencana buat kita. Ya Bang, Faktor 88 dan kemudian krisis moneter 98. Kawan ini tahu Bang soal ini. Dia bilang setelah Pak Zul ngomong yang termasuk tepuk jidat tadi gitu. Dia bilang gini, saya kasih deh win-win deh buat perbankan, buat Bank Himbara, buat Dirut Bank. Kalau memang pusing nyalurin kredit ke yang lain, salurkan ke Kopdes. Bunganya saya kasih 2%. Artinya, sebetulnya dana ini sudah dialokasikan buat Kopdes. Tapi kawan ini jago. Kalau dialokasikan berdasarkan keputusan dia, besok ini macet, berarti kan dia yang kena. Jadi dia cari dalil dulu ya? Oh, dalil. Cari alasan. Jadi seolah-olah sekarang tuh dia memberikan mekanisme pasar kepada bankir, punya 2 pilihan. Kalau disalurkan ke sektor real yang lain, bunga dasar saya 4%. Nggak boleh ke SBN. Tapi kalau kamu pusing, nih ada nih programnya Pak Jul, kalau lebih begitu loh. Ya kan, programnya Koperasi Merah Putih, program Prabowo lah, bukan Pak Jul. Ya kan, program pemerintah yang namanya Koperasi Merah Putih, kalau itu bunga saya 2% saja. Tapi Bang, kalau besok ada Koperasi Merah Putih kredit macet, dia pun sudah buat. Coba lihat di media hari ini. Saya minta semua Dirut Bank yang dapat aliran dana pemerintah hati-hati dalam memberikan kredit. Kalau Bang Abraham jadi bankir, pusingnya karena apa Bang? Pusingnya karena Abang sudah tahu gol ini berpotensi offset dan sudah disetting, Abang bayangkan offset gitu loh Bang. Iya. Jadi ini kan sebetulnya menurut saya tipis juga antara dia pemberani dengan konservatif. Menurut saya dia konservatif. Dengan dia sudah menciapkan rambu-rambu di masa depan yang mungkin ya kalau saya salah ya mohon maaf, tapi saya membacanya gitu. Membacanya. Oke. Jadi ini yang gue nggak suka teman-teman, yang dari seorang politikus. Kita masih ingat Nadiem. Kita masih ingat Nadiem Makarim. Dia sudah mengkondisikan sesuatu sebelum sesuatu dilaksanakan, ya kan? Sebelum dia punya hak untuk melaksanakan itu, gitu loh. Sama seperti ini. Diduga dia sudah men-setting tentu saja bersama Prabowo, tentu saja ini untuk mengentertain Prabowo,
tentu saja ini untuk demi supaya dia bisa dipilih jadi Menkeu ya. Kalau dia nggak memenuhi permintaan Prabowo kan dia nggak jadi Menkeu. Tetapi ekonom sudah mewanti-wanti ya, memperingatkan bahwa ada diduga disetting di awal. 200T ini hanyalah sebuah gembar-gembor, hanyalah sebuah ide yang populer, tetapi di balik itu sesungguhnya sudah diatur, disetting dan dikelola sebagian untuk koperasi desa, Kopdes ya. Nah, ini adalah sesuatu perilaku licik dari seorang politikus, teman-teman ya. Gue tidak bilang Pak Purbaya ya, gue nggak tahu siapa inti dari pengkondisian ini ya. Tetapi kalau nanti betul-betul ini uang mengalir kepada koperasi desa, berarti kan terbukti ya. Berarti kan analisa orang ini terbukti gitu, bahwa ini sudah disetting sejak awal, uangnya itu digelontorkan untuk koperasi desa. Namun, bagaimana caranya supaya si Pak Purbaya ini bisa selamat? Ya kan? Gimana caranya supaya dia bisa selamat, supaya dia nggak disalahin di masa depan? Kalau nanti tiba-tiba koperasi desanya tidak sanggup bayar, dan si banknya nggak bisa bayar kredit, gimana dong? Si Pak Purbaya tidak mau disalahin, dia mau salahin si banknya. Kalau nggak si bank salahin, ya salahin Kopdesnya atau salahin si menteri, seperti menteri PAN-nya. Jangan salahin gue sebagai menteri keuangan. Gue hanya menaruh duit di Bank Himbara. Bank ini yang mengelola. Gue kasih kebebasan dan gue sudah wanti-wanti dia untuk hati-hati. Kalau tiba-tiba itu tidak good governance, tiba-tiba itu macet kredit, bukan gue yang salah. Pak Purbaya memang bagus begitu ya. Dan ini sebuah langkah yang menarik, langkah yang bagus untuk menyelamatkan diri. Tetapi untuk di awal sih ya, gue mungkin masih bisa maklumi ya. Untuk di awal karena dia terhimpit, dia harus menerima konsekuensi ini kalau mau jadi Menkeu. Kalau nggak menerima ini ya dia nggak jadi Menkeu gitu. Tetapi ke depan jangan lagi Pak. Ke depannya kita butuh seorang menteri yang berani ngomong kepada Pak Presiden, sorry Pak Presiden nggak bisa. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ini nggak bisa dilakukan, itu nggak bisa dilakukan. Seorang Menkeu harus berani melakukan itu, berani ngomong begitu. Kalau dia tahu ini nggak beres. Sekarang koperasi desa, Kopdes, masih belum jelas ini barang. Mau lu tarik, mau lu kasih berapa triliun, pasti habis lah duitnya. Pasti udah pasti offside tadi kata Bapak itu ya. Sudah pasti offside, udah pasti kredit macet. Tinggal masing-masing pihak menyelamatkan diri masing-masing. Ya kan, tentu saja yang terakhir nanti dicekek ya si direktur utama banknya ya, direktur banknya yang kena gitu. Tetapi ya mungkin ada pembicaraan di belakang. Intinya semua orang akan berusaha untuk diselamatkan ketika koperasi desa itu offside atau gagal bayar gitu ya, atau kredit macet gitu. Ya mungkin diasuransikan dan sebagainya ya. Namun pengkondisian seperti ini tidak menyenangkan bagi orang-orang kayak gua. Gua nggak suka dengan cara-cara seperti ini. Uang rakyat dipakai untuk sesuatu yang lu tahu ujungnya itu tidak bisa berhasil. Kayak MBG kan kita tahu semua lah, omong kosong, teman-teman. Tetapi dipaksakan, dilaksanakan hanya untuk mengentertain keinginan presiden gitu ya. Belum ada orang dekat presiden yang berani ngomong ke Pak Presiden, Pak hentikan MBG itu nggak bisa jalan gitu ya. Belum ada orang berani ngomong gitu. Kalau berani ngomong dipecat langsung besok kan, nggak bisa juga ya, nggak berani. Lanjut. Nah ini hari ini gue meminta ke PPID Kementerian Keuangan ya, gue minta ijazah Sri Mulyani Menteri Keuangan ya, SMA-nya, S1-nya, S2, S3 dan diantaranya semuanya lengkap ya. Salinan Surya Utomo juga sama dan Purbaya Yudi Sadewa juga sama ya. Kenapa gue minta ini? Karena belakangan ada banyak isu ya bermasalah ijazahnya si siapa tuh? Si presiden kita Pak Joko Widodo, mantan presiden ya, dan juga si Gibran yang sedang memimpin sekarang pun dipermasalahkan ijazahnya ya. Nah, otomatis gue juga jadi worry dong. Jangan-jangan di lingkungan Kementerian Keuangan ada yang nggak beres, apalagi di jajaran tertingginya ya, di eselon 1 ataupun di menteri. Ya udah deh, gue minta aja dah. Kita minta aja, kita lihat, kita baca, kita analisa. Kalau emang clear and clean ya udah beres gitu ya. Tapi kalau sampai nggak dikasih atau ternyata ijazahnya bermasalah, kita bawa ke pengadilan. Gitu teman-teman ya, jangan sampai negara ini dipimpin oleh manusia-manusia yang sekolahnya nggak beres. Tapi Purbaya sih gua rasa oke lah ya, tapi nanti kita tetap minta teman-teman ya supaya transparansi semua. Lanjut.
Nah, ini tiba-tiba hari ini ya, ada informasi terbaru bahwa Menteri Keuangan tidak ingin ada teks amnesti jilid 3 dan seterusnya ya. Jadi dia memiliki mazhab, gue nggak ngerti ya mazhabnya seperti apa ya. Intinya dia tidak suka teks amnesti, dan sejauh ini dia adalah orang yang konsisten dengan ucapannya ya. Nah, mudah-mudahan dia tidak beralih-alih terus ya. Mudah-mudahan dia terus konsisten ya. Kita lihat ini videonya ya. Ini videonya mengenai teks amnesti ini ya. Kita potong bagian itu saja. Enggak saya Pak, saya juga Pak. Stefano Pak dari Reuters. Nah, ini yang kita suka banget dari seorang Pak Purbaya teman-teman ya. Menteri yang lain, atau kita fokus kepada Menteri Keuangan lah. Menteri Keuangan yang sebelumnya itu sangat-sangat high profile, sangat-sangat tidak mau merakyat, tidak mau bicara dengan wartawan. Ini Pak Purbaya bisa ngobrol-ngobrol begini sama wartawan loh. Bisa hahaha, bisa ketawa-tawa, bisa bercanda sama wartawan. Ini kita respect, teman-teman, kita respect. Dan dia adalah seorang ekstrovert ya, kelihatan banget ya, ekstrovert banget. Orang yang ekspresif ya, orang yang ekspresif, dan biasanya orang ekspresif itu jujur gitu ya. Nah, mudah-mudahan begitu ya. Oke. Nah, dan kita respect banget dengan gaya komunikasi dia yang langsung terjun langsung kepada wartawan, bisa ditanya oleh siapa saja oleh wartawan ya. Sayang sekali surat gue belum dibalas. Di sini awal, dia tanyanya galak pertanyaan nih. Enggak Pak, ringan kok Pak yang ini Pak. Pak, menurut Bapak perlu ada teks amnesti lagi nggak Pak? Oke, teks amnesti. Karena memang di Prolegnas juga sempat udah ada dimasuk di Prolegnas, dibuka peluang. Karena Pak Prabowo kan juga sempat bicara bahwa ada shadow ekonomi yang perlu di capture masuk ke sistem ekonomi gitu. Jadi mau ada pandangan Bapak, dan juga kalau diterapkan lagi impactnya ke trust taxpayers gimana nih Pak kalau ada amnesti lagi? Terima kasih. Pandangan saya begini, kalau amnesti berkali-kali, gimana jadi kredibilitas amnesti? Itu memberikan sinyal ke para pembayar pajak bahwa boleh melanggar, nanti ke depan ada amnesti lagi, kira-kira begitu. Jadi posisi saya adalah kalau untuk itu kita optimalkan semua peraturan yang ada, kita minimalkan penggelapan pajak, harusnya sudah cukup. Kita majukan ekonomi supaya dengan taxation yang konstan, misalnya tax saya tumbuh, saya dapatnya lebih banyak. Kita fokuskan di situ dulu. Kalau tax amnesty setiap berapa tahun ya udah, nanti semuanya nyelundupin duit, 3 tahun lagi buat tax amnesty, kira-kira begitu. Jadi message-nya kurang bagus untuk saya sebagai ekonom ya. Sebagai menteri boleh, ya sebagai menteri lah. Kita lihat seperti apa kedepannya. Tapi rasanya message yang kita hindari adalah gitu, setiap berapa tahun kita ngeluarin tax amnesty. Ini udah berapa? Udah 2 kan keluar? Udah 2 kan? Udah 2 Pak. 2, nanti 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya udah. Semuanya akan message-nya adalah kibulin aja pajaknya. Nanti kita tunggu di tax amnesty, pemutihannya di situ. Itu yang nggak boleh. Oke, teman-teman ya. Jadi Pak Purbaya sudah menunjukkan pendapat dia bahwa di zaman dia tidak akan ada tax amnesty. Oke, kita bisa terima. Gue sendiri adalah orang yang pro tax amnesty ya, karena tax amnesty tidak hanya digunakan oleh orang-orang yang menggemplang pajak. Banyak orang-orang yang butuh tax amnesty, contohnya nih, orang yang dapat warisan. Orang dapat warisan, tetapi orang tuanya tidak lapor SPT. Nah, hal seperti ini kadang-kadang bikin orang bingung, bikin orang ambigu, bikin orang ragu-ragu, gue lapor nggak ya, gue lapor nggak ya. Begitu ada tax amnesty, dilaporin selesai. Gitu ya. Jadi banyak skenario orang perlu lapor tax amnesty selain skenario penggelapan pajak, gitu ya. Tetapi ya untuk orang-orang seperti Hotman Paris yang terus mendukung tax amnesty ya mungkin dia punya banyak uang gelap gitu. Kita nggak tahu teman-teman ya, kita nggak tahu. Oke, tapi gua pro tax amnesty. Pak Purbaya sudah menyatakan dia tidak pro tax amnesty. It's okay, kita move on. Tapi kita kan perlu tahu juga bagaimana strateginya Pak Purbaya, bagaimana lu menambah penerimaan pajak. Yang kemarin dia bilang 200T itu bisa balik 100T dalam bentuk pajak, itu omong kosong. Itu hampir tidak masuk logika ya. Tetapi bagaimana nih selanjutnya nih? Dia belum betul-betul masuk ke dunia perpajakan ya. Kalau dia sudah masuk, kita baru tahu nih bagaimana perspektif dan pandangan Pak Purbaya sehubungan dengan dunia persilatan di
DJP ya, dunia tipu-tipu di Dijen Pajak tentu saja tidak seindah dan tidak semudah seperti yang dia lakukan di 200T kemarin ya. Oke, lanjut. Oh ini itu gue ya, story gue. Coba lihat teman-teman ya, story gue ada apa aja. Oke, ini masih sama ya, Purbaya telepon kirim pajak, ini yang itu. Oke, gua rasa sama semua ya story gua. Teman-teman tinggal lihat juga. Oh ini ya, IHSG menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Wow, ini betul-betul Purbaya efek teman-teman ya. Sri Mulyani nggak bisa begini. Sri Mulyani nggak bisa begini. Jadi gua rasa kita perlu mempersiapkan pasar saham kita seperti di Amerika ya, Donald Trump. Seperti Donald Trump ya, orang ceplos-ceplos, orangnya tegas, orangnya suka bikin keputusan yang aneh-aneh, ya saham juga ngikutin ya. Ketika putusannya populer, sahamnya naik, ketika putusannya jelek, ya dia saham turun gitu ya. Dan Pak Purbaya sejauh ini masih membuat kebijakan-kebijakan yang dipandang positif oleh market, oke? Tetapi semua pemimpin di dunia ini akan ada masa jatuhnya, teman-teman ya. Ada masa naik, ada masa jatuh, itu hal yang biasa dari semua pemimpin ya. Akan tiba saatnya dia kecelek, dia jatuh, ya itu hal yang wajar dan akan naik lagi. Seperti itulah kepemimpinan di dunia ini, teman-teman ya. Lanjut. Oke. Nah ini Sri Mulyani, kita mau tahu nih, ada orang berpendapat mengenai Pak Purbaya dan Sri Mulyani. Siapa ini ya? Oke, ini bagus juga nih ya. Kita mau nonton juga. Dia membuat tinjauan atau pemikiran mengenai Sri Mulyani dan Purbaya, siapa yang lebih jago? Mulyani versus Pak Purbaya. Jagoan mana, Le? Kita cari tahu. Sri Mulyani, the keeper, ya kan? Pak Purbaya nih, Cowboy. cowboy. Let's go, kita bedah. Nah, Bu Sri Mulyani hebat banget. Dia gameplaynya pro stability. Maksudnya adalah dia lebih memendingkan kita stabil aja, tapi growth-nya nggak usah ngegas. Yang lagi hot, dia berhasil gendutin duit Sal Priadi. Saldo anggaran lebih. Ibarat lu CEO di perusahaan, Le, budget marketing lu budgetin 1 miliar, ternyata yang kepake cuman 800 juta, sisa 200 juta. Itu namanya saldo anggaran lebih. Lu simpan di bank. Indonesia juga. Jadi buat teman-teman orang akunting ya, yang paling gampang ya, yang namanya SAL itu adalah laba ditahan. Udah beres gitu loh. Selama ini kan apa itu SAL, apa itu silva, orang bingung ya. Intinya SAL itu adalah laba ditahan. Nah, kalau orang akunting ngerti kan maksudnya kan? Laba ditahan itulah yang namanya SAL gitu ya, sisa lebih gitulah. Bisa kayak gitu, Le. Tahun 2015 akhir nih, salnya tuh 107 triliun. Tapi karena dia hemat-hemat, tahun 2024 naik, Le, 457 triliun. Takut tahun depan kenapa-napa, gue masih ada simpenan. Pro stability. Jadi jagoan mana? Bu Sri Mulyani apa Pak Purbaya? Pak Prabowo udah bilang dia pengen tumbuhin ekonomi 6% atau bahkan sampai 8%, Le. Itu kan hyper growth, Le. Lu harus Lawan dari pro stability. Pak Prabowo pengennya pro growth, Pak Purbayanya pro growth, Pak Zafar juga pro rakyat gua. Duit sal yang udah dikumpulin sama Bu Sri Mulyani ini mau dicambuk, Le. Tapi kok bisa yakin sih kalau SAL ini bisa bantu ekonomi kita? Sal nih uangnya di Bank Indonesia, Le. Tariklah ke bank-bank konvensional, biar ntar bank-bank konvensional kasih pinjem lagi nih. Rakyat-rakyat ekspansi bisnis apa atau mau beli mobil, itu kan bakal memutarkan ekonomi, Le. Zaman SBY, Le, ini jumlah uang beredar ini naik 17%. Karena per tahunnya bisa tumbuh segini, Le, GDP-nya bisa tercipta 6%, Le. Ini salah satu langkah yang konkret yang udah terbukti, Le. Nah, ini sekarang, Le, kondisinya mirip ya. Tahun 2025, pas Pak Purbaya dilantik, ternyata mau narik sal nih. Dengan adanya penarikan 200 T ini, Le, ekspektasi money supply yang nambah di September itu 17,1. mirip kayak apa, Le? Kemerdekaan kita. Mirip ini, Le. Le, ini udah mirip, Le. Berarti kita bisa expect nggak, Le, kayak bikin GDP-nya tumbuh 6%, Le? Selama ini dihandle dengan benar, harusnya akan tetap aman, Le. Indonesia kan lagi pro growth, Le. Kalau rekening lu kagak growth kan nyesek, Le. Representasi terbaik, Le, dari ekonomi itu saham, Le. Buat yang masih bingung ya kan mau beli saham apa. Oke. Jadi ujung-ujungnya jualan kelas ya, udah nggak apa-apa teman-teman ya, it's okay. Terus kita lanjut. Oke. Nah, oke. Lanjut. Oke. Ada apa lagi nih? Kenapa Sri Mulyani pilih simpan uang sementara Purbaya gelontorkan kredit? Kita nonton teman-teman ya, kita lihat. Jadi ini kan mazhab ya, dua orang punya mazhab yang berbeda dalam hal ekonomi, tetapi banyak orang mengatakan mereka ini sama-sama neolit ya, sama-sama pro pasar ya. Kenapa Sri Mulyani pilih simpan uang sementara Purbaya gelontorkan kredit? Kita lanjut.
Semula nih menutup masa jabatannya dengan SAL itu 459 triliun, gede banget ya. Dana itu disimpan di kas negara dan BI sebagai buffer menghadapi ketidakpastian ekonomi tahun depan ya. Strateginya adalah prudent dan berkelanjutan. Jadi semula ini punya pemikiran, punya mazhab stability dulu. Stabil dulu, yang lain nanti dulu. Pokoknya stabil dulu. Gitu ya, rakyat susah, rakyat apa, nggak peduli. Pokoknya stability nomor 1. Tetapi sayang sekali ya, justru dialah yang menciptakan instability, dialah menciptakan ketidakpastian hukum, dan justru dia yang salah satu orang yang rumahnya dijarah ya, kasihan sekali. Begitu dilantik, Menkeu langsung geser 200 triliun ke Bank BUMN. Dana ini wajib dipakai untuk kredit produktif, bukan beli SBN ataupun SRBI ya. Tujuannya jelas ya, hidupkan sektor real lewat likuiditas ya. Wih, mantap nih fotonya nih. Mana yang lebih ampuh? Semula nih fokus jaga stabilitas fiskal, Purbaya pilih dorong kredit. Pertanyaannya, ekonomi lebih kuat dengan tabungan tebal atau dengan uang yang deras mengalir ke pasar? Oke. Udah gitu doang ya? Ya udah gitu doang ya, nggak jelas loh, nggak ada kesimpulannya nih. Oke, dua pendekatan ini sama-sama bertujuan menjaga ekonomi ya, tetapi dengan logika berbeda. Stabilitas jangka panjang versus dorongan pertumbuhan cepat. Hasilnya akan terlihat dalam waktu dekat ya, apakah ekonomi lebih diuntungkan dengan simpanan besar atau aliran dana produktif ya. Alias, kita tunggu hari ke-90 teman-teman ya, sekarang baru hari ke-11 dari hari ke-90. Kita sudah sangat menantikan ya, Pak Purbaya ini betul-betul membawa Indonesia lebih maju. Lanjut. Ini yang tadi ya, nyamal dari warga, telepon kering pajak, tetapi yang foto, yang videoin DJP, omong kosong sandiwara itu. Ini, oke. Inilah sama. Nah, ini dari siapa nih? Pak, siapa lupa gue namanya nih. Pak Daniel ya, Pak Daniel. Dia ngomong mengenai tax amnesty ya. Breaking news, tax amnesty atau pengampunan pajak akan diadakan lagi. Here we go katanya. Baru ngomong sebentar Pak Purbaya bilang nggak mau tax amnesty ya. Jadi bolehlah kita nonton teman-teman ya. Breaking news, tax amnesty atau pengampunan pajak akan diadakan lagi. Here we go. Ya, sesuai dengan informasi dari DPR RI, Balik atau Badan Legislasi telah menyepakati bahwa tax amnesty menjadi salah satu RUU atau rancangan undang-undang yang akan masuk dalam prolegnas, program legislasi nasional. Disampaikan bahwa akan menjadi prioritas 2025 ini, kalau tidak selesai akan dilanjutkan di 2026. Jadi karena sudah masuk prioritas, kita tunggu saja. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda setuju dengan tax amnesty? Jilid berapa ini ya? Silakan komen dan share. Oke teman-teman, jadi tax amnesty sudah masuk prolegnas dari zaman dahulu ya, dari kemarin, tahun lalu sudah bilang masuk prolegnas 2025. Sekarang masuk lagi di DPR, namun Pak Purbaya sudah bilang, gue tidak mau tax amnesty ya. Jadi kalau TA jadi ini berarti bukan Pak Purbaya atau dia dipaksa atau dia berubah pendapat ya. Tapi sudah jelas, baru berapa menit atau berapa jam setelah dia ngomong ini, Pak Purbaya menyatakan dia tidak suka tax amnesty. Oke, lanjut. Oke. Menkeu Purbaya tak ingin ada tax amnesty. Oke, lanjut. Pak Purbaya kaget dengar tarif cukai rokok. Wah, tinggi banget. Firaun dong katanya. Wah, ini nih udah berani nih menyentil cukai rokok nih. Mana kita lihat. Menteri Keuangan terkejut tak kalah mengetahui tren kenaikan tarif cukai hasil tembakau ya beberapa tahun terakhir. Dia ngerokok nggak sih? Kalau dia ngerokok mungkin dia akan membantu ya meringankan bea cukai rokok. Tapi kalau dia tidak merokok ya mungkin nggak bisa juga ya. Ia mendapati besaran kenaikan tarif secara akumulasi sudah sangat tinggi. Memang tinggi banget teman-teman ya cukai rokok itu ya. Saya tanyakan, cukai rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57%. Wah, tinggi banget. Firaun lu katanya. Waduh, Pak Menteri luar biasa ya. Kebijakan tarif cukai rokok ini yang tinggi selama ini ditetapkan pemerintah sebagai langkah untuk mengendalikan konsumsinya ya. Namun faktanya tidak bisa mengendalikan konsumsi. Bukannya konsumsinya turun, malah muncul rokok-rokok ilegal lah, rokok-rokok dari luar negeri yang aneh-aneh lah. Jadi konsumsi tidak turun gitu loh. Tetapi justru pelaku rokok yang resmi yang tercekek sama aturan ini ya.
Kendati begitu, Purbaya merasa ada yang tak bijak dalam mendesain kebijakan ini ya, yakni tidak memikirkan tenaga kerja yang selama ini mencari nafkah. Betul ya, ini Pak Purbaya betul-betul pintar membuat narasi, pintar banget storytelling teman-teman ya. Tetapi bagaimana? Lu mau turunin cukai, berarti kan turunin pajak. Lah turunin pajak nanti gimana? Mau ngutang lagi atau gimana nih Pak Purbaya? Sebab mendesain kebijakan CHT untuk menekan konsumsi tapi tidak memberi jaminan lapangan kerja baru bagi para pekerjanya. Wah, jadi narasinya Pak Purbaya ini betul-betul populer banget teman-teman ya. Tetapi kan kita tidak bodoh ya, kita sudah pernah punya menteri dan presiden yang populer yang ternyata brengsek ya. Jadi kita harus terus mengawal Pak Purbaya, jangan sampai cuma omon-omon tetapi pelaksanaannya kosong. Ini Rocky Gerung lagi nih. Rocky Gerung mengkritik Purbaya. Purbaya artinya pura-pura banyak gaya. Ya menurut gua nggak perlu begitu ya Pak Rocky Gerung ya. Ini kan lu namanya mana ada begitu Pak Rocky. Jadi tapi oke lah, ini kebiasaan Pak Rocky ya. Oke lah ya, kita terima lah. Karena negara demokrasi ya. Nah dia apa namanya? Purbaya tuh pura-pura banyak gaya. Kemampuan kalau si Purbaya misalnya bilang oke, 8% akan kita hasilkan. Iya, itu kalau departemen-departemen penghasil pertumbuhan itu, pertanian, perdagangan, industri segala macam itu tidak dipimpin oleh maling-maling politik di situ kan. Ya bagaimana dia yang saya terangkan, dia nih kasir, mau ngatur kepala pabrik yang adalah ketua partai, bagaimana bisa itu? Itu kan ya sebagai kepala pabrik dia datang untuk merampok. Nah datang si kasir ini mau mengatur kepala pabriknya, ya bisa dia yang dipecat oleh kepala pabrik. Artinya 8% itu tergantung bagaimana kepala pabrik membelanjakan uang itu dari Purbaya ini kan. Kepala pabrik itu adalah politisi nyolong, politisi copet, bagaimana? Itu yang lebih ngeri lagi kalau Prabowo tahu ini tidak bekerja kan. Apa yang dia bayangkan itu? Dari awal mulai kita lihat bahwa Prabowo tidak tahu bahwa ada orang-orang yang tidak paham bagaimana mengolah organisasi secara tunggal. Nah, satu-satunya kemampuan Purbaya mungkin dianggap bahwa gua akan di-backup habis-habisan oleh presiden. Pasti. Presiden. Tapi kalau begitu ya kasih dia tambahan jabatan dong. Sebagai Menteri Keuangan dia merangkap Menko Ekonomi. Sebagai Menteri Ekonomi dia merangkap Menko Polhukam tuh. Jadi supaya ini jalan dia mesti jadi super minister, bukan cuma itu kan. Kalau enggak dia tetap posisinya sebagai kasir. Sebagai pemberi uang aja kan. Iya. Pelaksana uangnya untuk menghasilkan pertumbuhan ya tetap. Ya nanti pasti dia frustrasi sendiri nanti. Nah itu dia. Karena sama gua 2 minggu lagi Purbaya frustrasi. Karena dia apa namanya? Purbaya tuh pura-pura banyak gaya. Ya, dari Rocky Gerung terlepas dari segala kontroversinya teman-teman ya kita tangkap maksudnya bahwa Purbaya ini tidak mudah. Lu mau ngatur menteri-menteri lain yang mana mereka itu ketua partai, kepala partai yang tugasnya nyolong. Itu katanya si Rocky Gerung ya, bukan kata gue ya. Yang tugasnya nyolong, yang tugasnya kerjaannya mau mengambil uang rakyat gitu ya. Iya masuk akal teman-teman ya. Nah pertanyaannya Pak Purbaya, seberapa besar power kekuasaan yang diberikan oleh Prabowo untuk dia? Jangan sampai Purbaya yang mau gerak tiba-tiba ditendang, ditempeleng sama menteri-menteri yang lain, bukannya malah maju, malah dia yang mundur gitu ya. Jadi Pak Purbayanya juga perlu di backup ya, masuk akal katanya Pak Rocky Gerung ya. Tetapi kalau dibilang Purbaya itu pura-pura banyak gaya, ya nggak juga lah ya. Oke. Usai singgung Menko Purbaya, pengamat minta Kepala KSP Kodari lebih bijak sampaikan pernyataan ke publik ya. Ini pernyataan mengenai apa kemarin ya? Lupa gue. Ya nggak penting lah ya, Kodari lah. Oke, Menko Purbaya, teks amnesti tak boleh berkali-kali. Lanjut. Oke. Ini. Ada lagi nih, quotes of the day ya. Jadi kayaknya Pak Purbaya ini tiap hari akan didatangin wartawan meminta quotes of the day teman-teman ya. Lanjut, apa ini quotes of the day hari ini? Lanjut. Quotes of the day, Pak, hari Jumat. Apakah Indonesia akan terang atau Indonesia gelap, Pak? Buat hari ini, dengan kebijakan yang baru, harusnya Indonesia akan terang. Gen Z, jangan takut masa depan seperti apa. Karena saya juga Gen Z rupanya. Jempol dulu, Pak. Jempol. Memang asik sih, Pak Purbaya ini orangnya asik ya.
Gua akan sedih sekali kalau dia akhirnya gagal. Gua akan sedih sekali kalau akhirnya dia harus dilepas atau dipecat ya. Sedih, gua akan sedih ya, karena dia sudah masuk ke hati kita semua, teman-teman ya. Mana ada menteri yang segaul ini. Kita masih ingat zaman-zaman dulu, ya cuman gebrakan-gebrakan tuh nggak banyak kan. Gebrakan ya dimulai dari Jokowi gitu ya, yang akhirnya bukannya ngebenerin malah ngerusak negara kita ya. Purbaya akan alihkan anggaran MBG ke bansos beras jika tidak terserap. Apa ini? Oke, ada lagi nih ide baru. Kita bantu secepatnya, tapi kalau nggak bisa juga kita ambil duitnya. Kan gitu, fair kan? Daripada nganggur duitnya kan saya bayar bunga juga. Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat langsung. Seperti perluasan bantuan tadi yang 2 kali 10 kg beras tadi kan bisa diperpanjang di situ. Kalau emang nggak bisa diserap, tapi kalau bisa diserap ya bagus. Jadi saya nggak nangkut, tapi saya mendukung. Tapi kalau nggak jalan ya ambil duitnya. Baik, terima kasih ya. Oke, jadi Pak Purbaya sudah wanti-wanti ya, kalau duitnya nggak kepakai oleh si bank-bank itu ya dia tarik lagi gitu. Kalau dia tarik ya dia bisa alihkan ke MBG dan sebagainya. Tapi MBG apa? Oh, sorry, bukan yang 200T ya, tetapi yang anggaran MBG ya. Kalau anggaran MBG yang nggak bisa lu pakai ya gue tarik untuk bansos beras katanya. Tetapi kan bansos beras kan bukan urusan lu, itu urusannya Menteri apa ya? Sosial kalau nggak salah ya. Oke. Ya intinya Pak Purbaya ini masih banyak yang akan dia kerjakan, masih banyak terobosan yang akan dilakukan ya. Kata Pak Purbaya lagi nih, tak ada gunanya hemat uang jika keributan di mana-mana. Ini nyentil Sri Mulyani nih, Pak Purbaya nih. Coba kita nonton. Aspirasi masyarakat yang Anda lihat kan, daerah-daerah terpaksa menaikkan pajak, PBB dan lain-lain yang amat tinggi sekali sehingga menimbulkan instability. Jadi dalam hal itu kita setuju untuk mengurangi keresahan masyarakat dengan memberi tambahan ke daerah supaya daerah punya cukup uang untuk membangun dan menjalankan programnya, sehingga tadi kerentanan tadi bisa diredam sedikit. Jadi kita nggak ada gunanya menghemat uang kalau keributan di mana-mana dan kita nggak bisa ngebangun. Ini sepertinya rugi, tapi sedikit nanti untungnya banyak ketika ekonominya stabil. Saya bukan orang baik, saya orang pelit. Ketika saya kasih uang, saya orang baik, bukan saya orang pelit. Jadi kalau saya ngeluarin uang, saya pengen return yang besar. Jadi pasti ada alasan yang kuat kenapa saya keluarin itu, supaya nggak ada keributan di masyarakat, daerah bisa membangun, dan pembangunan saya bisa bagus, yang lain-lain di tempat lain, dan pajak saya lebih tinggi kan. Itu investasi saya kira-kira. Ada aspirasi. Oke, ini menanggapi ketika Pak Purbaya itu menambah uang anggaran kepada daerah ya teman-teman ya. Kita kan kemarin tahu di DPR dia menambah uang anggaran 30-40T gitu ya, hanya untuk daerah supaya mengembalikan kebijakan yang error yang dibikin oleh Sri Mulyani yang membatasi atau memotong anggaran daerah. Lagi-lagi teman-teman ya, kebijakan populer tetapi ada efek samping. Efek sampingnya adalah penambahan pengeluaran negara. Akibatnya apa? Akibatnya kan dia butuh penerimaan pajak yang lebih tinggi nih. Dia butuh penerimaan pajak yang lebih banyak. Ini sampai sekarang belum jelas bagaimana strategi dia untuk menaikkan strategi penerimaan pajak ya. Jangan sampai strateginya adalah berburu di kebun binatang. Mampus kita nanti ya. Lanjut. Menkeu Purbaya tegaskan tolak amnesti jilid 3. Oke, teman-teman ya, sudah selesai semua. Jadi seperti itu teman-teman ya, hari ke-11 tak dari 90 hari. Kita masih terus memantau dan mengawal Pak Menteri ini. Kalau memang dia bagus kita akan dukung. Kalau dia tidak bagus kita perlu reshuffle atau apalah istilahnya ya. Karena kita pernah punya pengalaman dipimpin oleh orang yang populer, media darling di awal, tetapi akhirnya tiba-tiba 10 tahun berlalu dan rusak negara ini gara-gara orang yang awalnya populer, tetapi ternyata dialah orang yang paling korupsi di dunia ini. Teman-teman, oke, sampai jumpa, semoga terbantu.